Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadisa Dewi Rahma. Saya selaku moderator dari kelompok 9 yang dimana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelum itu kami berterima kasih kepada dosen terhormat Profesor Dr. Hasna Faiza AR Magister Humaniora yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil materi kami yang akan dibawakan oleh saya Syadisa Dewi Rahma, Sofia Nisa Effendi, Saskia Kirania, Syafa Safira Wandi. Yang pertama yaitu membangun konteks teks laporan yang akan dijelaskan oleh Sofia Nisa Effendi. A. Membangun konteks teks laporan. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. B. Menelusuri laporan dan menganalisis model teks. Menurut Budi Harso tahun 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian depan isi laporan. Pada bagian ini memuat penjelasan secara general. Keterangan tersebut seperti A. Judul bagian depan, B. Judul bagian dalam, C. Halaman pengesahan, D. Abstrak, E. Kata pengantar, F. Daftar isi, tabel dan gambar, serta G. Daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti laporan. Pada bagian ini memaparkan penjelasan dari penelitian. Bagian inti terdiri dari 5 bab pembahasan, diantaranya yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini memuat informasi mengenai latar belakang persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Bab ini terbagi lagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama, latar belakang. Isi dari bagian ini ialah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tersebut diangkat ke dalam suatu penelitian. Rumusan masalah. Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dari keseluruhan penelitian, karena rumusan masalah menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Tujuan penelitian. Fungsi dari tujuan penelitian ialah untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. Hipotesis kerja. Pada bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoretis dalam menjawab rumusan masalah. Nah, selanjutnya ada E, batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Selanjutnya ada definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Dalam menguraikan suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka setidaknya memuat yang pertama, penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti. Selanjutnya ada penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya ada persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Yang terakhir ada review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. 3. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Uraian yang beserta jam spesifik dan rinci dalam bagian ini akan menambah bobot hasil. Penelitian bagian ini harus jelas dan mengkaitkannya dengan bagian lain dalam penelitian. Berisi rancangan, penelitian populasi sampai instrumen teknik. Pengumpulan dan analisis data. Instrumen disampaikan dengan singkat pada bagian ini. Pembahasan lebih ringan akan dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Bab 4, temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Hal yang disajikan dalam bagian ini ialah bagaimana temuan didapatkan dan apa saja yang diidentifikasi dari temuan tersebut. Penelitian menelah dan mengkritik pada hasil penelitian. Penelitian harus menegaskan mengenai jawaban, rumusan masalah. Penelitian untuk lengkapnya, pembahasan memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan menampilkan cara temuan didapatkan, menghubungkan temuan dengan teori yang digunakan, menampilkan teori baru atau merombak teori yang ada.
Pembahasan hasil penelitian merujuk pada temuan penelitian secara umum dan kajian pustaka, terutama pada bagian ini, kajian penelitian relevan, dan hal ini ada 3 hal yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan, yakni pertama, peneliti memfokuskan pada keunggulan, temuan peneliti, kedua, temuan yang paling lemah atau yang paling tidak menarik untuk diberikan penjelasan kritis dan memberi komentar khusus berupa alasan mengapa temuan tersebut lemah. Tiga peneliti menggunakan rujukan tersebut penelitian untuk dibandingkan dengan temuan yang dibahas dalam baik kelas penelitian sejenak, teori-teori yang dikutip. Lalu bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Bentuk saran ada 2, yang pertama substansial dan kedua metodologis. Lalu bagian F, daftar pustaka. Jadi ketika kita melakukan laporan penelitian, tidak mungkin semuanya itu adalah hasil pemikiran kita sendiri, tetapi harus terdapat pendapat para ahli untuk menguatkan atau sekedar menjadi bahan perbandingan. Sumber-sumber pendapatan para ahli inilah yang harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka tersebut. Setelah kita selesai di bagian inti, baru akhirnya kita masuk ke bagian akhir laporan secara urutannya. Bagian ini berisi seperti instrumen yang digunakan, hasil analisis instrumen, data mentah hasil pengolahan data, dan lain-lain. Lalu ada bagian C, yaitu membangun teks laporan. Caranya yang pertama adalah kita harus mencari teks laporan yang akan direkonstruksi, lalu kita ringkas menjadi beberapa bagian. Lalu beberapa bagian itu dirangkum dan menjadi sebuah kesatuan. Ringkasan inilah yang akan menjadi hasil rekonstruksi Anda. Yang terakhir adalah rangkuman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, teks laporan penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, isi, inti, dan akhir laporan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.